Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Asep Mulyana. Selamat Perkenalkan, malam. kami dari Panitia Pemilihan RT dan RW 011. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak yang sudah bersedia memenuhi undangan kami. Sebagai informasi awal saja bahwa proses dan urutan pemilihan yang kami lakukan ini didasarkan pada Perwal nomor 215 tahun 2018 yang juga disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga kami berusaha untuk semaksimal mungkin bisa melakukan proses ini secara jujur, adil, transparan, aman, dan juga santun. Sehingga melalui proses pemilihan ini, harapan kami adalah mampu merekatkan semua elemen warga yang mungkin renggang karena kondisi social distance, hobi yang berbeda, interaksi yang berkurang, dan sebagainya. Bukan malah sebaliknya. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, kami sepakat dari panitia untuk mengganti proses kampanye mandiri dengan sosialisasi bersama untuk lebih saling mengenal dan memahami, bukan malah saling berkompetisi, bersaing, yang malah saling melemahkan kita semua. Karena itu kalau kami lihat, begitu ya, ide-ide positif dari bapak-bapak calon pengurus RW ini memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya hanya satu, yaitu alamat rumah. Sisanya sama. Alamat rumah saja Pak yang beda. Demikian proses sosialisasi bersama ini kita mulai saja Pak ya. Jadi silakan nanti Bapak untuk bisa menyampaikan apapun lah ide, gagasan atau apa begitu ya, visi misi kalau ada begitu ya untuk warga 011 ini yang kita sama-sama sayangi ya, mungkin sekitar 7 sampai 10 menit begitu, dan disusul nanti dengan dialog begitu ya dari kami dari panitia. Mangga silakan Pak Asep Mulyana untuk bisa dimulai saja sosialisasi itu silakan. Baik, terima kasih atas diberi kesempatannya. Suara saya ada masih terdengar, Pak? Terdengar Pak, terdengar. Teruskan saja. Ini semuanya di mute biar clear dari Pak Asmul nanti yang mas keluar. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Mulyana. Saya lahir di Bandung 53 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir saya di S1 Universitas Pajajaran. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Saya tinggal di Grand Seren kira-kira sudah 11 tahun. Bapak, Ibu sekalian, perkenankanlah saya sebagai disebut calon ketua RW. Saya punya misi di RW 11 ini, ingin mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, agamis, adem ayem, tentrem, loh jinawi. Adapun hal-hal yang akan dilaksanakannya, itu yang pertama adalah kita akan coba untuk segera menyelesaikan sarana olahraga, karena sarana olahraga yang ada dan dibuat oleh developer itu berbayar. Nah, alhamdulillah atas kerjasama, atas usaha dari pengurus yang lama, kita sudah diberi area untuk dibuatkan sarana olahraga milik warga. Nah, itu akan segera dimulai. Kenapa? Karena itu sebagai satu tempat untuk selain berolahraga, bisa dijadikan untuk ajang silaturahmi warga. Yang kedua yang akan coba saya jalankan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di RW 11 ini, sesuai arahan Bapak untuk sampah kering maupun sampah basah. Terbayang Bapak Ibu kalian, sampah di RW 11 ini tiap harinya itu sangat menggunung. Dua mobil itu
yang diangkut oleh tukang-tukang sampah di kita. Itu kebayang apabila kita bisa mereduce sampah-sampah itu, ya, kita bisa membantu pemerintahan kita untuk meminimalisir sampah. Contohnya saja, dalam sehari komunitas nol sampah itu untuk sampah basah itu bisa sampai 25 kilo per rumah loh Pak, Bu. Per rumah itu sudah sampai 25. Bayang itu kalau itu hanya sebagian kecil. Dengan anggota itu paling sekitar 30 atau 40. Rata-rata kalau dikalikan sebulan itu sudah 750 kilo. Itu dengan komunitas yang kecil. Kebayang sekarang kalau se-Grand Sharon, ya. Tapi itu pun sampah kering, sampah basah itu masih bisa bermanfaat. Contohnya sampah basah bisa dijadikan untuk pupuk, pupuk organik, ada pupuk cair, dan itu hasilnya bisa kita manfaatkan untuk warga kembali. Sampah keringnya kita bisa dijual dan hasilnya itu bisa disalurkan ke infak, ke zakat dan segala macamnya. Kemudian selanjutnya adalah mempercepat database kependudukan. Bapak Ibu sekalian, warga Grand Sharon ini dari S1 sampai dengan RT5 sekarang ini sudah mencapai 960 kakak yang sudah punya kakak di Grand Sharon ini, ya, itu kisaran di angka 600 sampai 700 kakak loh Pak, Bu. Nah, yang sudah terdatabase di kita itu baru sekitar 300 atau hanya sepertiganya. Nah, fungsinya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Selain untuk database kependudukan di RW 11 sendiri, ini akan kita sampaikan ke kelurahan, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat yang lebih tingginya lagi, supaya tidak terjadi hal-hal yang sudah. Contohnya kemarin seperti pemilu. Pemilu banyak warga kita yang tumpang tindih, ada yang tidak tercover, ada yang tidak ter istilahnya tidak terdaftar dan segala macamnya. Tetapi kalau kita punya database kependudukan, kita bisa langsung sampaikan ke KPU, ya, untuk ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya kita akan coba mempergunakan lagi atau memaksimalkan lagi database, ya. Database tersebut itu akan bisa diakses oleh warga sendiri, ya. Karena RW 11 ini sebenarnya sudah punya website, ya. Website ini sudah kita sampaikan dari tahun kedua pengurus lama menjabat, itu sudah punya website, tetapi emang di masyarakat atau di warga RW 11 belum dimaksimalkan. Itu akan kita coba untuk maksimalkan kembali. Yang selanjutnya adalah memperbaiki atau menormalisasi drainase terutama untuk wilayah Roselia sama Oliana. Karena jujur Bapak dan Ibu sekalian, Roselia Oliana ini kalau terjadi hujan itu sering banjir. Nah, sekarang kita coba untuk memaksimalkan drainase dan kolam retensi yang ada di Roselia. Alhamdulillah sudah kita keruk dan coba untuk lebih dinormalisasi si kolam retensinya. Yang selanjutnya mungkin adalah perbaikan atau bukan perbaikan ya. Jadi lebih meningkatkan mutu dari air yang ada di kita. Jujur karena kita kondisinya adalah dulunya adalah rawa dan sawah. Jadi kondisi airnya ini masih sedikit agak jelek. Alhamdulillah sekarang sih sebenarnya sudah terfilter dengan cukup baik. Tetapi kita akan coba untuk tingkatkan lagi kualitas air supaya bisa lebih ya minimal layak masak. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir dari saya, jaga kesehatan, jaga keluarga, pakai masker apabila
keluar, kemudian cuci tangan. Itu aja Bapak Ibu sekalian, salam sehat dari saya, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Mulyana atas paparannya. Nah ini apa namanya? Jadi dari panitia Pak ada apa namanya? Ada kadede. Kadede dengan 7 poin apa berapa poin Pak Satria ya. Jadi bukan untuk mengetes ataupun apa begitu ya, hanya ingin apa namanya? Memperdalam lah begitu ya, memperdalam dari ataupun mempertajam begitu ya dari ide-ide bagusnya yang sudah disampaikan oleh Pak Asep Mulyana ini, sehingga mungkin nanti warga bisa lebih jelas begitu. Jadi tujuannya pertanyaan ini bukan untuk mengetes, tapi untuk memperjelas saja ide-ide tadi yang sudah disampaikan, termasuk juga yang ada di profilnya kemarin itu, begitu. Jadi nanti ada pertanyaan, nanti langsung di seininya aja dijawab, begitu ya. Jadi bisa dimulai, Pak Satria bisa dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin kami dari komite pemilihan, Pak Asep, kita mau menanyakan dari visi misi Bapak maupun kandidat yang lain, yang tadi yang Pak Asep Saifullah paparkan bahwa memang visi dan misi itu sangat bagus untuk perkembangan Grand Sharon ke depannya. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu mempelajari dari visi dan misi Bapak dan kandidat yang lain, itu sangat baik. Melihat program-program yang akan dilaksanakan, sebetulnya banyak membutuhkan biaya, Pak. Biaya yang cukup besar. Seperti contohnya misalkan pembuatan lapangan untuk fasilitas umum, kemudian penanggulangan banjir, terus pemasangan CCTV, penambahan personil dari security, dan lain-lain. Dan jika melihat dari situasi sekarang, banyak dari warga Grand Sharon yang belum sadar dalam melaksanakan kewajibannya, diantaranya itu membayar IPL. Nah, bagaimana strategi dari Bapak untuk mensiasati masalah ini sehingga program-program yang Bapak rencanakan itu dapat terlaksana? Dan apabila Bapak memilih untuk mengenakan IPL, bagaimana mekanismenya, Pak? Langsung dijawab atau Langsung harus saja dulu, dijawab Pak. ya, langsung dijawab saja. Oh, langsung dijawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Edun sekali ini. Mudah-mudahan juga saya bisa menjawabnya. Yang pertama untuk masalah pembiayaan ya Pak ya. Pembiayaan di sini khususnya yang saya mau jalankan yaitu sarana olahraga yang sifatnya gratis untuk warga yang sudah disediakan areanya oleh pihak developer ya. Untuk pendanaannya kemarin kita sudah disepakati bahwa pendanaan itu akan diambil dari cashback RT Pak. Jadi sebenarnya seperti ini Pak. Di dalam iuran IPL ya itu ada potongan 10.000 ya, potongan 10.000 untuk dijadikan apa ya, kalau dulu disebutnya IREDA, tapi kalau sekarang ini disebutnya ya apa, bantuan atau cashback dari pengelola IPL ini ya untuk dana taktis atau keperluan-keperluan RT maupun RW. Dari 10.000 itu 6.000 dikembalikan kepada RT, 4.000 dikembalikan ke RW. Jadi sebenarnya biaya-biaya 6.000, 4.000 itu adalah untuk biaya-biaya operasional RT maupun RW. Kemarin sudah disepakati bahwa setiap RT dana cashback-nya akan dibalikin untuk dipergunakan ke sarana olahraga tersebut.
Itu Pak yang diinikan. Kemudian untuk tadi masalah kenaikan IPL ya, ya Pak ya. Kenaikan IPL sebenarnya kita juga sebagai RW, kenaikan IPL ini kan sudah ada pengelolanya Pak ya. Kita tinggal ngecek saja Pak, apa yang disampaikan oleh pengelola dalam kenaikan itu seperti apa. Ya, kita tinggal review Pak. Karena sebenarnya kenaikan-kenaikan itu sudah ada kontraknya Pak. Dulu Bapak Ibu sekalian masuk ke Grand Sharon ini pasti sudah tanda tangan dengan pihak developer. Ibu, Bapak masuk di sini ada biaya loh, biaya istilahnya biaya pemeliharaan lingkungan. Per meternya berapa? Itu ada bervariasi, Pak. Sangat bervariasi. Dari saya dulu masuk ke sini sampai dengan yang sekarang yang terbaru, itu sangat bervariasi. Bahkan kiri, kanan, depan, belakang pun itu bervariasi, Pak. Tergantung dari dulu perjanjiannya dengan IPL. Nah, untuk kenaikannya seperti apa, ya kita coba lihat dulu si pengelola itu mengenaikannya seperti apa. Baru kita akan counter. Kalau itu sesuai dengan karena pengelola juga pasti butuh untuk biaya operasionalnya, Pak. Kalau biaya operasionalnya itu masih make sense atau relevan dengan kenaikan terutama dengan servis-servisnya, itu akan kita setujui. Tapi kalau tidak sesuai, ya kita tinggal tolak saja. Nah, itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama yang bisa saya jawab. Kan tadi kata Pak Aspo, bisa nawe dijawab lagi gitu, Pak. Nah, terima kasih banyak Pak Asep yang sudah menjawab pertanyaan dari nomor 1. Mungkin pertanyaan nomor 2 Pak Ketua gimana? Lanjut saja Pak, nomor 2 Pak Satria. Aduh, dari Ponten heula Pak. Nanti Nah, kemudian yang pertanyaan nomor 2 itu adalah forum apa yang kan ada visi misi Bapak yang akan membuat forum sehingga warga menjadi guyup dan lain-lain. Nah, forum apa yang akan Bapak buat untuk menjaga silaturahmi warga dan memiliki semangat kebersamaan, keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah warga yang sebetulnya warga Grand Silon ini terus terang aja, kalau saya bicara sarkastik ya relatif individual Pak, menjadi peduli terhadap kepentingan bersama agar bermanfaat untuk lingkungan Grand Sharon dan sekitarnya. Nah, jadi forum apa yang akan Bapak buat, Pak? Oke. Sebenarnya sih kalau secara formal tidak ada ya forum-forum secara formal, tetapi dengan adanya dibangunnya sarana olahraga tadi ya, itu diharapkan warga bisa berkumpul di sana. Bisa berolahraga karena di tempat olahraga itu kita akan coba untuk buatkan jogging track. Kita akan coba buatkan lapangan voli di situ. Coba kita buatkan lapangan basket. Itu kan satu beberapa olahraga yang cukup diminati di kalangan masyarakat kita. Nah, dengan adanya sarana olahraga itu kita harapkan warga bisa berbondong-bondong, bisa berkumpul di situ. Dari situlah silaturahmi kita bisa terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya komunitas-komunitas, Pak. Punya komunitas contohnya kayak punya komunitas nol sampah, ada goes, ada segala macam lah yang komunitas ini. Ini kita juga sebagai ajang silaturahmi warga untuk lebih mempersatukan. Nah, dalam visi dan misi saya ada satu lagi Pak, yang saya itu cita-cita pengen sekali warga buat satu semacam gathering, bukan gathering sih sebenarnya kayak basar tapi khusus lah untuk warga Grand Sharon sendiri. Nah, tidak hanya 17-an atau kegiatan lain, tapi kita coba untuk basar ibu-ibu khusus warga Grand Sharon gitu kan. Ngumpul di misalkan kayak di misi dan misi saya, ngumpul di Clover
kita ngariung semua gitu, Pak, ada jualan apa gitu, dari warga sendiri yang jualannya, kita sendiri yang belinya. Nah, dari situ diharapkan terjadilah silaturahmi, antar sesama warga. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Satria dan yang lainnya. Terima kasih Pak. Jawabannya cukup lugas dari Bapak, baik sekali. Baiklah, sekarang ke pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana atau program apa yang akan dilakukan jika kedua calon apabila nantinya terpilih sebagai ketua RW dan dalam upaya mempersatukan elemen-elemen masyarakat, RW, RT, DKM, Yayasan Al-Mujahadah, agar bisa bersinergi demi kenyamanan lingkungan Grand Sharon. Mangga Pak, dijawab. Kita harus duduk bareng, Pak. Ya, kita harus duduk bareng supaya tidak ada fitnah. Kita coba kumpulkan, ya, mau tidak mau kita kumpulkan semua. Baik itu RW emang harus memfasilitasi. Ya, kita kumpulin semuanya, Pak. Yang berkepentingan, ada DKM-nya, ada yayasannya, ada KRW-nya, di situ kita semua kumpulin. Ya, dan alhamdulillah sebenarnya kemarin kita sudah coba beberapa kali, ada beberapa 3 sampai berapa 3 kesempatan kalau nggak salah. Itu ada roadshow, Pak. Roadshow roadshow ke RW-an, roadshow ke yayasan. Mungkin nanti akan kita tambahkan roadshow ke RW-an, roadshow ke yayasan, roadshow ke DKM-an. Program-program mereka akan kita tampilkan, akan kita apa istilahnya expose keluar. Jadi warga akan lebih paham apa yang sebut apa itu yayasan, apa itu DKM, apa itu ke-RW-an. Tetapi emang kita harus sekarang ini kita harus duduk bareng, ya, duduk bareng di antara semuanya, dan kita harus menyamakan visi dan misi kita untuk mengguyupkan atau lebih ke arah mempersatukan warga Grand Sharon. Itu saja, Pak. Baik Pak, sekarang masuk ke pertanyaan nomor 4. Tapi Anggis itu pertanyaan. Ada 7 pertanyaan Pak, ini pertanyaan nomor 4, bagus sekali. Ini mengenai pemekaran. Nah, membahas tentang pemekaran RT dan isu yang berkembang di area blok OPK atau Zigonium yang sekarang masuk ke wilayah RT 3 dan masuk ke wilayahan Kelurahan Mekarjaya, Pak. Sehingga keperluan warga dalam pembuatan surat-surat seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain terkendala karena masih belum ada kejelasan masuk ke wilayah mana sebetulnya mereka. Apakah langkah konkret dari Bapak dan langkah konkret dan cepat dari Bapak yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya keperluan warga dapat terselesaikan segera? Baik, untuk masalah pemekaran ya Pak ya, terutama untuk masalah Zingonium yang beda wilayah dengan yang lainnya antara Mekarjaya dengan Cipamokolan. Jadi sebelum ke sana, saya harus menjelaskan dulu kronologisnya seperti apa Pak. Historinya punten ya Pak ya. Jadi saya harus melihat ke belakang dulu. Dulu Grand Sharon ini ya 1 RT ya. Komplek seluas 35 hektar dulu hanya 1 RT. Dari 1 RT ini dimekarkan dari RT 5 RW 6. Jadi kita dulu nginduk keluar dari RT 5 RW 6 dimekarkan menjadi 5 RT 1 RW. Terbentuklah RW 11 di Grand Sharon. Nah, ketika RW 11 terbentuk, ya, yang di belakang tadinya area Zingonium itu belum, Pak. Belum ada bangunan, masih area sawah kene, masih belum ada pembangunan sama sekali. Padahal dari awal kita sudah mengetahui, Pak, bahwa Grand Sharon ini terdiri dari 2 wilayah, Cipamokolan sama Mekarjaya. Setelah area Zingonium, maaf, sebelum ke sana, Pak. Ya, jadi waktu pemekaran
RT, dibentuk 5 RT ini, alhamdulillah emang saya yang ikut juga untuk memplotnya, Pak. Tiap pembentukan RT, pembentukan RW ini. Jadi pembentukan RT ini berdasarkan blok. Blok I yang pertama yaitu RT 1 ya. RT 1 ini blok I dari Roselia besar, Oleana besar, Gardenia besar sampai ke Aglonema. Kemudian depannya Aglonema. Sama juga dengan RT 2. Blok I, blok J. Kalau RT 2, J berarti Roselia kecil, Oleana kecil, Gardenia kecil, Adenium kemudian yang seberangnya. Nah, itu kemudian yang RT 3. RT 3 itu dulu hanya blok F. Blok L. Ya, hanya blok L dan seputarannya sedikit. Dulu masih ada, cuman plumeria juga belum banyak ke area sananya. Kemudian RT 4 itu adalah blok F. Nah, rencananya dulu yang akan dimekarkan itu adalah RT 5. Karena RT 5 itu terdiri dari 3 blok. Blok A, blok B, sama blok C. Ya. Dan sekarang jujur sebelum ada Jingonium, ya, RT 5 itu paling banyak dan sekarang itu sudah mencapai 258 kakak karena sudah ketambah juga sama blok C luar atau Acacia, Pak, Akasia ya. Kemudian RT 3-nya sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan pertumbuhan. Nah, blok RT 3-nya mekar juga, Pak. Ada area Jingonium. Karena kenapa ada area Jingonium? Karena emang Grand Seran ini dari dahulu itu rencananya membangun sekitar 1.200 unit, Pak. Sampai dengan Jingonium ini. Saya masih ingat dulu waktu estate atau developer ditanya, terus gimana dong nanti ke depannya kalau Jingonium sudah ada dan sudah penduduknya? Mereka selalu bilang, Pak, ini satu wilayah. Jadi Jingonium itu masuk kita masuk ke RW 11. Saya tanya juga ke kelurahan. Dulu lurahnya masih Pak Asep Tamim. Pak Asep, ini gimana masalah Jingonium yang sudah ada penduduknya? Pak Asep, dan Tami ya, namanya Asep juga, Asep no itu Asep Tami, dia Asep Muyana. Pak Asep yang di Jingonium juga sama masuknya masih ke RW 11 juga. Makanya saya mengambil kesimpulan untuk yang di Jingonium itu diarahkan untuk masuk ke RW 11. Nanti apabila Mekarjaya komplain atau segala macam, itu urusan nanti urusan RW, urusan lurah, urusan camat yang akan duduk bareng ya untuk membicarakan perkembangan tersebut. Warga supaya tidak apa istilahnya ya, tidak kalut seperti tadi saya harus bagaimana. Bapak Ibu beli tanah, beli rumah di Grand Seran ini tidak mau kan beda-beda wilayah. Yang satu wilayah Mekarjaya, yang satu wilayah Tomokolan. Yang penting warga Grand Seran itu satu wilayah RW 11. Mungkin kalau nanti bisa jadi 2 RW pun itu tetap 2 RW-nya pasti masuknya ke wilayah Cipamokolan. Mungkin itu Pak bisa saya jawab. Waktunya barangkali Pak Satria dipersingkat saja. Oh ya, pertanyaannya. Ya. Oke, pertanyaan nomor 5 Pak ya. Bapak juga jawab disingkat juga. Iya siap. Ya, dalam organisasi tingkat RW ada 3 komponen nih, PKK, Posyandu, dan Tarka. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk dapat memberdayakan dan mengaktifkan ketiga organisasi itu, Pak? Ketiga organisasi itu sebenarnya sudah ada. Posyandu sudah berjalan, Tarka sudah berjalan, hanya PKK yang masih belum, jalannya masih tertatih-tatih. Tinggal kita maksimalkan ketiga komponen tersebut. Ya,
Untuk kegiatan-kegiatannya PKK sebenarnya nanti bisa dikolaborasikan dengan ibu-ibu dari komunitas untuk bisa jadi di PKK. Posyandu juga sama dari ibu-ibu komunitas, dan sekarang juga ibu-ibu komunitas yang masih mengurus posyandu. Tarka sedang berjalan, Pak, meskipun jujur yang seperti tadi Pak Satria bilang bahwa warga Grand Seren ini agak sedikit gimana gitu ya Pak ya. Jadi anak-anaknya lebih mementingkan sekolah daripada istilahnya gaul. Tetapi sebenarnya kemarin-kemarin itu di kantor RW sudah sering berkumpul Tarka untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Cuman kemarin karena ada ujian, jadi agak sedikit vakum lagi. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Satria dan Bapak-Bapak KPU lain. Ini mengingat waktu ya, kasihan ini Pak Denny sudah menunggu. Bagaimana kalau kita misalnya batasi 5 pertanyaan saja? Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, setuju. Baik. Kasihan. Baik, terima kasih Pak Asep Mulyana, Pak Satria ya yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi mudah-mudahan terekam dengan baik, biar tidak diulang. Biar tidak diulang. Itu saja. Barangkali Pak Asmul, barangkali ada yang akan disampaikan ke kami, ke KPU, begitu ya. Silahkan, sebelum mungkin silakan untuk melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan atau kamu buat kami, begitu, silakan. Masih direkam atau gimana ini? Masih direkam. Oke, saya hanya mengapresiasi aja. Terima kasih untuk KPU yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk melakukan hal seperti ini. Karena jujur, Pak, Bu, orang jarang sekali yang mau seperti ini untuk volunteer jadi KPU. Yang pertama. Yang kedua, kita dalam kondisi seperti ini, seperti tadi yang saya pesankan, saya hanya mengingatkan kepada seluruh warga RW 11 di dalam pemilihan RW ini, jangan lupa ada yang lebih penting lagi yang di depan mata kita ya, selain program-program misi dan misi, tetapi Satgas COVID-19 itu yang paling utama. Bantulah mereka, bantulah kita, bantulah pemerintah, jangan sampai ya melanggar ataupun menyepelekan. Intinya itu jaga kesehatan, pakai masker apabila keluar rumah, jaga keluarga, cuci tangan pakai sabun, ya. Salam kesehatan, salam sehat dari saya. Itu aja Pak mungkin. Baik, terima kasih.